Oke, perkenalkan nama saya Franklin Prician Latuan, mahasiswa semester 5 program studi Teknik Informatika S1 dengan NIM 20120072. Di sini saya akan menjelaskan keamanan aplikasi berbasis cloud. Keamanan dan privasi dalam cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada banyak sekali platform berbasis cloud yang ready to use tanpa perlu menyiapkan infrastruktur maupun membeli lisensi terlebih dahulu. Jadi di sini seperti contohnya sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain itu sepertinya gratis. Juga masih ada berbagai platform untuk kebutuhan bisnis seperti collaboration tools, berbasis cloud, dan media penyimpanan. Maka dari itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk segera mengimplementasikan teknologi cloud ke dalam bisnisnya. Cara kerja cloud computing. Pada dasarnya teknologi cloud computing bekerja apabila semua komputer yang ingin mengakses data atau programnya sudah terhubung ke internet. Dengan adanya internet, penggunaan cukup login ke sistem komputasi data tanpa harus menginstal aplikasi di komputer mereka. Lalu manfaat cloud computing. Cloud computing sudah tidak lagi asing dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar guna membantu menghemat dan mencegah error atau masalah penyimpanan. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai server untuk mengelola data dan juga pengguna. Apa itu aplikasi berbasis cloud? Jadi gambaran sederhananya adalah cloud computing adalah sistem pengolahan data pada perangkat komputasi yang menggunakan internet dan kemudian dapat dihubungkan dengan komputer lain atau perangkat lain. Teknologi ini menyediakan internet sebagai pemain utama atau sebagai server untuk penyimpanan data secara online. Apakah cloud computing itu aman? Tentu saja aman karena kumpulan server fisik dengan jaringan yang aman. Pelanggan dapat mengunggah dan mengakses data mereka dan disimpan dari mana saja. Dan layanan ini melindungi data dari pengakses yang tidak diizinkan. Aspek keamanan yang disediakan oleh layanan cloud adalah keamanan komputasi awan atau sederhana keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan teknologi dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi awan yang terkait. Ini adalah subdomain keamanan komputer, keamanan jaringan, dan lebih luas lagi adalah keamanan informasi. Masalah teratas untuk layanan berbasis cloud adalah kebocoran data. Cloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional. Karena banyaknya data yang kini sering ditransfer ke cloud, situs penyedia cloud hosting merupakan incaran yang menarik bagi para penyusup atau bisa dibilang hacker. Secara bersamaan, tingkat keparahan potensi ancaman secara langsung bergantung pada pentingnya data yang disimpan. Pengungkapan informasi penggunaan pribadi sebagai suatu peraturan menerima lebih sedikit publisitas dari pengungkapan laporan medis, rahasia komersial, kekayaan intelektual yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi perusahaan. Lalu masalah yang kedua adalah pencurian akun. Phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan cloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran pada bentuk upaya untuk memanipulasi transaksi yang mengubah data. Penyerang menganggap platform cloud sebagai bidang untuk melakukan serangan dan bahkan kepatuhan dengan strategi pelindung secara mendalam. Mungkin saja tidak cukup. Perlu untuk melarang berbagai akun dan layanan pengguna di antara mereka dan memperhatikan mekanisme autentikasi multifaktor. Lalu kehilangan data permanen. Karena cloud cukup matang, kasus dengan hilangnya data tanpa kemungkinan pemulihan karena penyediaan layanan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen, bertujuan untuk melakukan tindakan yang merusak data tersebut.
Penyediaan cloud hosting untuk mematuhi langkah-langkah keamanan merekomendasikan untuk memisahkan data pengguna dari aplikasi ini. Penyimpanannya di lokasi yang berbeda. Penyalahgunaan layanan cloud. Organisasi yang sah dan tidak sah dapat menggunakan cloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya cloud yang melakukan tindakan jahat, meluncurkan serangan di DOS, mengirim spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain-lain. Penyebab layanan ini harus dapat mengenali peserta tersebut. Pelajari lalu lintas secara detail dan menggunakan alat pemantauan cloud. Oleh karena itu, cloud ini sangat penting agar kita terjadinya jika kita menyimpan data secara mekanisme tradisional atau offline. Jika PC atau komputer kita rusak, maka data itu akan hilang. Tetapi jika kita menyimpannya pada cloud, walaupun komputer kita rusak atau terjadinya virus, data kita tetap selamat karena kita telah menyimpannya di cloud. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi AppLog. Pertama-tama kita harus mendownloadnya dulu di Google Play Store atau di App Store. Lalu kita buka aplikasi AppLog-nya. Lalu di sini dia akan meminta untuk membuat pola kunci dari aplikasi tersebut. Kita coba buat polanya seperti ini. Lalu konfirmasi sekali lagi. Oke, lalu kita harus setuju dan mulai. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari menu beranda pada AppLog. Di sini ada menu-menunya, yaitu pusat akun, setelan, mendukung, bagikan, Facebook, dan bantuan atau hubungi kami. Lalu pada mode-modenya atau fitur-fiturnya di sini, yang pertama adalah berangkas. Berangkas di sini kita harus izinkan dulu. Lalu kita di sini kita pulihkan menggunakan akun email. Oke. Lalu di sini berangkas ini kita di sini adalah untuk menyembunyikan atau menyimpan video, foto atau aplikasi, file dalam bentuk suara, video dan lain-lain agar tidak dilihat atau disalahgunakan oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan satu video di sini, kita sembunyikan satu video, kita pilih, lalu kita kunci, kita konfirmasi, lalu kita tunggu prosesnya di sini. Oke, selesai. Maka tampilannya seperti ini. Oke, berhasil. Videonya sudah disembunyikan. Ada tambahan satu video baru dari file movie. Lalu di menu berikutnya adalah browser. Browser di sini adalah menyediakan aplikasi-aplikasi pribadi, browser pribadi di sini. Ini seperti VPN dan kita dapat mencari atau memasukkan URL juga di sini. Ini adalah tampilan-tampilan aplikasi dari browser yang disediakan melewati aplikasi AppLog. Kembali, lalu di sini ada pemacu, ini untuk meningkatkan daya atau kecepatan dari handphone kita. Lalu ada bagian keamanan. Keamanan di sini adalah keamanannya adalah proteksi canggih, mode hemat daya, izinkan akses, izinkan tampilan atau notifikasi, lalu izinkan AppLog untuk memulai otomatis dan juga email untuk keamanan. Keamanan di sini adalah keamanan yang rendah dengan skor 14. Di sini kita juga aktifkan proteksi canggihnya di sini. Kita aktifkan. Lalu kita pilih aktifkan, maka dia akan aktif dengan sendirinya. Di sini juga ada mode hemat daya, membantu kita untuk menghemat daya pada handphone kita.
Berikutnya fitur profil di sini. Di sini kita akan mengizinkan AppLock untuk mengonfirmasi atau meminta izin untuk keperluan mereka pada handphone kita. Lalu ada bersihkan di sini untuk seperti biasa membersihkan file-file sampah, lalu penyimpan baterai, pendingin dari handphone atau penurun suhu, dan juga ada game. Lalu juga di bagian sini, di bawah fitur-fitur di atas adalah di bawahnya adalah untuk mengunci aplikasi. Di sini kita dapat mengunci aplikasi yang ada pada handphone atau Android kita. Di sini kita contohnya kita mengunci aplikasi. Di sini kita kunci aplikasi YouTube. Lalu izinkan. Kita izinkan AppLock dulu pada handphone kita. Kita ulang, izinkan juga. Izinkan lagi juga yang ketiga. Aktifkan oke, maka dia akan mengunci aplikasi-aplikasi yang ada pada handphone kita. Lalu di mode lindungi ini ada di sini adalah proteksi canggih. Di sini kita dapat mengaktifkan proteksi canggih hanya 3 langkah untuk proteksi keamanan yang lebih aman. Dan juga mode hemat daya, ada pilihan keamanan di sini, pengaturan pengaktifkan, pengaturan keamanan, kunci sidik jari dan juga selfie penyusup. Lalu di ajaib ini adalah ikon kamuflase atau ikon untuk kamuflase agar orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan handphone kita agar dapat terkecoh pada Android kita, keyboard acak, sampul dan juga animasi. Oke, begitu saja fitur-fitur yang ada di aplikasi AppLock. Sekiranya sekian dan terima kasih.